Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini mengenai enumeration. Pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai scanning network, dan tahap selanjutnya adalah enumeration atau pencacahan. Jadi sebagai pentester ini kita harus mengetahui tujuan melakukan enumeration atau pencacahan, teknik yang digunakan untuk melakukan pencacahan, dan juga di mana harus menerapkan enumeration, informasi apa yang bisa kita dapat, alat yang digunakan, dan tindakan pencegahan yang dapat membuat keamanan jaringan lebih kuat. Definisi enumeration didefinisikan sebagai proses ekstraksi nama pengguna, nama mesin, sumber daya jaringan, pembagian sumber daya, dan layanan dari suatu sistem. Pada fase enumerasi, penyerang membuat koneksi aktif ke sistem dan melakukan query yang terarah untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang target. Penyerang menggunakan informasi yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi kerentanan atau titik lemah dalam keamanan sistem, dan kemudian mencoba untuk mengeksploitasinya. Teknik enumerasi dilakukan dalam lingkungan intranet. Jadi ini melibatkan membuat koneksi aktif ke sistem target. Ini ada kategorinya, kategori informasi yang dikumpulkan oleh intruder atau penyusup. Jadi sumber daya jaringan dan berbagi sumber daya, pengguna dan grup, tabel perutaan, tabel routing, audit dan service setting, nama mesin, aplikasi dan spanduk, banner, dan detail dari SNMP dan DNS. Teknik yang digunakan untuk enumerasi. Jadi dalam proses enumerasi, penyerang mengumpulkan data seperti pengguna jaringan, nama grup, tabel perutaan, dan informasi Simple Network Management Protocol atau SNMP. Pada materi ini mengeksplorasi kemungkinan cara penyerang menghitung jaringan target dan tindakan pencegahan apa yang dapat diambil. Pertama, teknik yang digunakan ekstrak nama pengguna menggunakan ID dari email. Jadi secara umum setiap ID email itu berisi dua bagian. Satu adalah nama pengguna dan yang lainnya adalah nama domain. Struktur alamat email adalah username @domain name. Jadi bisa pertimbangkan misalnya ada abc@gmail.com. Dalam ID email ini abc yang karakter mendahului simbol akeong itu adalah nama pengguna, dan gmail.com ini yang setelahnya adalah nama domainnya. Selanjutnya ekstra informasi menggunakan kata sandi default. Ya di sini jadi ada penggunaan default password. Jadi banyak sumber online menyediakan daftar kata sandi default yang ditetapkan oleh produsen untuk produk mereka. Seringkali pengguna lupa untuk mengubah kata sandi default yang disediakan oleh produsen atau pengembang. Jika pengguna tidak mengubah kata sandi untuk waktu yang lama, penyerang dapat dengan mudah menghitung data mereka. Selanjutnya, brute force Active Directory. Jadi ini ada suatu layanan misalnya Microsoft Active Directory. Nah, ini rentan terhadap kelemahan enumerasi. Jadi nama pengguna pada saat verifikasi input itu yang disediakan pengguna, ini adalah konsekuensi dari kesalahan desain dalam aplikasi. Jika ada fitur logon gitu diaktifkan, maka upaya autentikasi layanan ini menghasilkan berbagai pesan kesalahan. Penyerang bisa mengambil keuntungan dan mengeksploitasi kelemahan untuk mencari nama pengguna yang valid. Jika penyerang berhasil mengungkap nama pengguna yang valid, maka penyerang dapat melakukan serangan brute force untuk mengungkapkan kata sandi dari pengguna itu. Ekstrak nama pengguna menggunakan SNMP. Penyerang dapat dengan mudah menebak string menggunakan API SNMP, di mana mereka dapat mengekstrak nama pengguna yang diperlukan. Ekstrak grup dari Windows gitu ya.
Ini mengekstrak akun pengguna dari grup tertentu dan menyimpan hasilnya, dan juga memverifikasi apakah sesi akun ada di grup atau tidak. Ekstrak informasi menggunakan DNS Zone Transfer. Transfer zone DNS ini mengungkap banyak informasi berharga tentang zona tertentu yang kita minta. Ketika permintaan transfer zone DNS kirim ke server DNS, server mentransfer catatan DNS yang berisi informasi seperti transfer zone DNS. Penyerang bisa mendapatkan informasi topologi yang berharga tentang jaringan internal menggunakan transfer zone DNS. Selanjutnya, service dan port to enumerate. Jadi di sini ada TCP 53. Ini DNS zone transfer. Transfer zone DNS ini tergantung pada port TCP 53 daripada UDP 53. Jika TCP 53 digunakan, berarti transfer zone DNS sedang dalam proses. Protokol TCP membantu menjaga database DNS yang konsisten antara server DNS. Nah, komunikasi ini hanya terjadi antar server DNS. Jadi server DNS ini selalu menggunakan protokol TCP untuk transfer zone. Koneksi yang dibuat antara server DNS mentransfer data zone dan juga membantu server DNS sumber dan tujuan untuk memastikan konsistensi data melalui bit TCP ACK. Selanjutnya, TCP 135. RPC 135 digunakan dalam aplikasi client server untuk mengeksploitasi layanan pesan. Untuk menghentikan pop-up, jadi di sini kita perlu memfilter port 135 di firewall. Jadi saat mencoba terhubung ke layanan, baru di sini bisa membuka mapper ini gitu ya, untuk menemukan di mana lokasinya. Selanjutnya TCP 137. Ini NetBIOS Name Service atau NBNS. NBNS ini dikenal sebagai Windows Internet Name Service atau WINS. Ini menyediakan layanan resolusi nama untuk komputer yang menjalankan NetBIOS. Server name NetBIOS ini memelihara database nama NetBIOS untuk host dan alamat IP yang sesuai yang digunakan oleh host. Tugas NBNS adalah mencocokkan alamat IP dengan nama dan query dari NetBIOS. Nama service biasanya merupakan service pertama yang akan diserang. Selanjutnya TCP 139 atau NetBIOS Session Service SMB over NetBIOS. Jadi layanan dari sesi NetBIOS digunakan untuk mengatur dan mengakhiri sesi antara komputer ini berkemampuan NetBIOS. Jadi sesi dibuat dengan bertukar paket. Komputer yang membuat sesi mencoba membuat sambungan TCP ke port 139 di komputer yang akan digunakan untuk membuat sesi. Jika sambungan dibuat, komputer yang membuat sesi kemudian mengirimkan paket untuk permintaan sesi melalui sambungan dengan nama NetBIOS dari aplikasi yang membuat sesi dan nama NetBIOS yang akan digunakan untuk membuat sesi. Komputer yang akan digunakan untuk membuat sesi akan merespon dengan respon sesi positif yang menunjukkan bahwa sesi dapat dibuat, atau respon sesi negatif yang menunjukkan bahwa tidak ada sesi yang dapat dibuat. Selanjutnya TCP 445 SMB over TCP atau direct host. Jadi dengan menggunakan TCP port 445 di sini kita bisa dapat mengakses TCP IP MS networking ini tanpa bantuan lapisan NetBIOS. Jadi di sini bisa mendapatkan layanan di Windows untuk versi terbaru, misalnya Windows XP, dan berbagi file di Windows XP hanya dapat dilakukan dengan menggunakan protokol SMB atau Server Message Block. Sini kita bisa menjalankan SMB secara langsung melalui TCP IP di Windows XP tanpa menggunakan bantuan lapisan tambahan NetBT. Jadi ini menggunakan port TCP 445. Setelah TCP ke UDP 161 itu Simple Network Management Protocol atau SNMP. Jadi kita menggunakan protokol SNMP untuk berbagai perangkat dan aplikasi. Ini bisa termasuk firewall dan router. Komunikasikan informasi logging dan manajemen dengan aplikasi pemantau dari jarak jauh.
Jadi agen SNMP ini mendengarkan pada port UDP 161. Dan untuk asinkron gitu ya, diterima pada port 162. Selanjutnya TCP atau UDP 389. Ini Lightweight Directory Access Protocol atau LDAP. Jadi di sini kita menggunakan protokol internet LDAP, ini menggunakan MS Active Directory dan beberapa program email untuk mencari informasi kontak dari server. Nah, yang menggunakan LDAP ini adalah Microsoft Exchange dan NetMeeting. Jadi dia menggunakan LDAP pada port ini. TCP atau UDP 3368 Global Catalog Service. Jadi kita bisa menggunakan port TCP 3368. Ini penggunanya adalah salah satu protokol utama di TCP/IP. Dia protokol yang berorientasi koneksi. Jadi memerlukan three-way handshake atau jabat tangan 3 arah untuk mengatur komunikasi dari sumber ke tujuan gitu ya. Hanya kemudian koneksi diatur ke data pengguna dan dapat dikirim 2 arah melalui koneksi. Nah, TCP ini menjamin pengiriman paket data pada port 3368 dalam urutan yang sama dengan pengirimannya. Atau juga kita bisa menggunakan port UDP 3368 untuk komunikasi tanpa jaminan. Karena di sini ada TCP dan UDP di 3368. Nah, di UDP-nya ini menyediakan layanan yang tidak dapat diandalkan dan datagram mungkin digandakan, bisa rusak atau hilang tanpa pemberitahuan, dan kesalahan pengecekan dan koreksi tidak diperlukan atau dilakukan dalam aplikasi. Jadi UDP itu adalah User Datagram Protocol. Ini adalah protokol transport layer. Dia berorientasi pesan minimal. Jadi contoh yang sering menggunakan UDP adalah Voice over IP atau VoIP, media streaming, dan game multiplayer real time. Itu menggunakan UDP, bukan TCP portnya. Selanjutnya TCP 25. Ini adalah Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP. Jadi SMTP ini memungkinkan kita untuk mengirim email di internet dan di seluruh jaringan lokal. Ini berjalan pada layanan berorientasi koneksi yang disediakan oleh TCP atau Transmission Control Protocol dan menggunakan nomor port 25. Penggunaan telnet ke port 25 pada host jarak jauh. Jadi kadang teknik ini digunakan untuk menguji server SMTP. NetBIOS enumeration. Jadi langkah pertama dalam enumerasi mesin Windows adalah memanfaatkan NetBIOS API. NetBIOS adalah singkatan dari Network Basic Input Output System. Jadi ini yang mengembangkan IBM kerjasama dengan CTEK. Jadi untuk mengembangkan NetBIOS ini dikembangkan sebagai antarmuka program aplikasi atau API, awalnya untuk memfasilitasi akses sumber daya LAN oleh perangkat lunak klien. Nama NetBIOS adalah string karakter 16 ASCII yang unik gitu ya, dan digunakan untuk mengidentifikasi perangkat jaringan melalui TCP atau IP. 15 karakter digunakan untuk nama perangkat dan karakter ke-16 dicadangkan untuk layanan atau jenis catatan nama. Penyerang menggunakan enumerasi NetBIOS untuk mendapatkan ada daftar komputer yang milik suatu domain dan layanan berbagi dari masing-masing host jaringan. Juga kebijakan dan kata sandi. Nah, jika penyerang menemukan OS Windows dengan port 139 terbuka, ini akan bisa menarik penyerang untuk memeriksa sumber daya apa yang dapat diakses atau dilihat pada sistem jarak jauh. Tapi sistem jarak jauh ini harus mengaktifkan berbagai file dan printer, Dengan menggunakan teknik ini, penyerang dapat melancarkan 2 jenis serangan pada komputer jarak jauh yang memiliki NetBIOS. Penyerang dapat memilih untuk membaca, menulis ke sistem komputer jarak jauh tergantung pada ketersediaan layanan berbagi, atau meluncurkan denial of service atau penolakan layanan. NetBIOS namelist. Nah, ini ada namanya dan ada kodenya.
tipenya, juga informasi obtain. Catatan, resolusi Nebius tidak didukung oleh Microsoft untuk Internet Protocol versi 6. SNMP atau Simple Network Management Protocol Enumeration. Jadi SNMP itu Simple Network Management Protocol adalah protokol lapisan aplikasi yang berjalan pada UDP dan digunakan untuk memelihara dan mengelola router, hub, dan switch pada jaringan IP. Agen SNMP berjalan di jaringan Windows dan Linux pada perangkat jaringan. Jadi SNMP enumeration adalah proses untuk pencacahan akun pengguna dan perangkat pada komputer target menggunakan SNMP. Dua jenis komponen perangkat lunak digunakan oleh SNMP untuk berkomunikasi adalah agen SNMP dan stasiun manajemen SNMP. Agen SNMP ini terletak di perangkat jaringan, sedangkan stasiun manajemen SNMP dikomunikasikan dengan agen. Jadi hampir semua perangkat infrastruktur jaringan seperti router, switch, ya, berisi agen SNMP untuk mengelola sistem atau perangkat. Stasiun manajemen SNMP ini mengirimkan permintaan ke agen. Setelah menerima permintaan agen, terus mengirimkan kembali balasan. Baik permintaan maupun balasan adalah variabel konfigurasi yang dapat diakses oleh perangkat lunak agen. Permintaan juga dikirim oleh stasiun manajemen SNMP untuk menetapkan nilai ke beberapa variabel. Suatu thread memberitahu stasiun manajemen jika sesuatu telah terjadi di sisi agen, seperti reboot atau kegagalan antarmuka atau kejadian abnormal lainnya. SNMP berisi dua kata sandi yang dapat digunakan untuk konfigurasi serta mengakses agen SNMP dari stasiun manajemen. Dua kata sandi SNMP adalah ini ready komunikasi community string untuk konfigurasi perangkat atau sistem. Ini dapat dilihat dengan bantuan kata sandi ini. String ini bersifat public, terus juga read atau write community string. Konfigurasi pada perangkat dapat diubah atau diedit menggunakan kata sandi ini, dan string ini bersifat pribadi. Nah, ketika string komunikasi dibiarkan pada pengaturan default, penyerang bisa mengambil kesempatan dan menemukan celah di dalamnya. Kemudian penyerang dapat menggunakan kata sandi default ini untuk mengubah dan melihat konfigurasi perangkat lunak sistem. Penyerang menjalankan SNMP enumeration untuk mengekstrak informasi tentang sumber daya jaringan seperti host, router, perangkat yang terhubung ke jaringan, dan informasi jaringan seperti misalnya tabel ARP, tabel perutekan, informasi spesifik perangkat, dan statistik lalu lintas. Alat enumerasi SNMP yang umum digunakan adalah SNMP Util dan IP Network Browser. Enumeration countermeasure atau untuk penanggulangan dari serangan enumerasi. Jadi penanggulangan enumerasi SNMP yang harus dijalankan, hapus agen SNMP atau matikan layanan SNMP dari sistem Anda. Jika mematikan SNMP bukan pilihan, maka ubah nama komunitas publiknya. Jadi jangan publik, terus tingkatkan ke SNMP 3 yang mengenkripsi data, kata sandi, dan pesan. Terus terapkan opsi keamanan kebijakan grup, batasi akses, dan memfilteran IP security, memblokir akses ke port TCP atau UDP 161. Jangan menginstal komponen Windows manajemen dan pemantauan kecuali jika diperlukan. Enkripsi atau autentikasi menggunakan IP security. Penanggulangan enumerasi untuk DNS, konfigurasi semua server name untuk tidak mengirimkan transfer zone DNS ke host yang tidak dapat diandalkan. Terus periksa file zone DNS, server DNS yang dapat diakses secara publik, dan pastikan bahwa IP alamat dalam file ini tidak dirujuk oleh nama host non-publik. Pastikan bahwa file zone DNS tidak berisi H-info atau catatan lainnya. Berikan detail kontak administrasi jaringan, informasi jaringan pusat database. Ini untuk membantu menghindari serangan rekayasa sosial atau social engineering. Pangkas file zona DNS untuk mencegah pengungkapan informasi yang tidak perlu. Untuk enumerasi SMTP, jadi konfigurasi server SMTP, abaikan pesan email ke penerima yang tidak dikenal, tidak menyertakan server source sensitif dan informasi host lokal dalam tangkapan surat, menonaktifkan fitur relay,
Terus yang untuk LDAP, gunakan NTLM atau autentikasi dasar untuk membatasi akses ke pengguna yang dikenal saja. Secara default lalu lintas LDAP ditransmisikan tanpa jaminan. Jadi gunakan teknologi SSL untuk mengenkripsi lalu lintas yang dikirim LDAP. Pilih nama pengguna yang berbeda dari alamat email dan aktifkan penguncian akun. Kesimpulan untuk pertemuan hari ini, jadi enumerasi didefinisikan sebagai proses untuk ekstrak nama pengguna, nama mesin, sumber daya jaringan, dan pembagian sumber daya serta layanan dari suatu sistem. Simple Network Management Protocol atau SNMP adalah protokol TCP/IP yang digunakan untuk pemantauan jarak jauh dan pengolahan host, router, dan perangkat lain di jaringan. MIB adalah database virtual yang berisi deskripsi formal dari semua objek jaringan yang dapat dikelola menggunakan SNMP. Perangkat seperti switch, hub, dan router mungkin masih diaktifkan dengan catasan di default yang memungkinkan penyerang mendapat akses tidak sah ke jaringan komputer organisasi. Penyerang minta layanan LDAP untuk mengumpulkan informasi seperti nama pengguna yang valid, alamat detail departemen, dan lain-lain yang dapat digunakan lebih lanjut untuk melakukan serangan. Network Time Protocol atau NTP ini dirancang untuk menyinkronkan jam komputer dalam jaringan. Terima kasih.